Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini rencananya vaksinasi COVID-19 akan segera digelar. Presiden termasuk dalam resipien tahap pertama vaksin COVID-19. Selain untuk menunjukkan vaksin Sinovac asal Tiongkok itu aman, pemberian vaksin terhadap kepala negara juga untuk mengajak masyarakat untuk bersedia divaksin. Namun hingga saat ini tidak semua orang dapat divaksin dan harus ada ketentuan dan syarat bagi penerima vaksin. Seperti apa kategori orang yang dapat menerima vaksin dan bagaimana pengawasannya setelah pemberian vaksin? Kita akan membahasnya bersama dengan Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith Australia. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat pagi Mas Marvin dan selamat pagi pemirsa. Iya, Pak Diki, ini kok kita lihat dari sampai dengan saat ini akan divaksin Presiden Joko Widodo hari H, tapi masih kita akan menjawab kritik dari sejumlah pihak. Masih banyak juga orang yang meragukan mengenai efikasinya, 65,3%. Ada yang mempertanyakan juga efektivitasnya, padahal sudah dinyatakan juga aman oleh BPOM. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk menjawab segala keraguan vaksinasi ini? Ya, pertama harus diketahui ya, sebagai akademisi saya memang mencermati tidak hanya yang di Indonesia, tapi juga saya cermati yang di Brazil dan Turki, termasuk saya berusaha juga mencari informasi di China. Nah, dari semua itu, pertama yang harus diketahui secara ilmiah, based on science, tidak ada isu tentang keamanan. Tidak ada isu tentang keamanan. Jadi semua sepakat hasil Turki, Brazil, dan Indonesia yang preliminary ini juga, itu tidak ada isu tentang keamanan. Ya, jadi semua aman ya. Artinya debat tentang keamanan bisa kita singkirkan setidaknya sampai saat ini data sangat cukup meyakinkan kita bahwa tidak ada isu keamanan. Nah, kemudian bahwa ada keterbatasan dalam riset vaksin itu kita akui ya, dan kita lihat dari batasan usia ya, katakanlah yang di Bandung 18 sampai 59 tahun. Kemudian Brazil walaupun ada di atas 60 tahun 10%-nya ya, kita masih harus menunggu ini data validnya seperti apa. Nah, artinya pilihan yang harus diambil oleh pemerintah untuk aspek keamanan, karena tentu program vaksinasi ini akan diberikan pada orang yang dianggap sehat, ya, untuk juga meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan, yang disebut dengan KIPI itu, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang tentunya sejauh ini bagusnya, karena berita bagusnya tidak ada yang namanya kematian ataupun katakanlah kelumpuhan ya sejauh ini ya dari data yang ada. Nah, ini yang harus diketahui sehingga kalaupun ada nanti pembatasan dari sisi usia, kemudian ada faktor risiko, komorbid dan lain sebagainya yang juga sudah disampaikan dalam rilis di Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, itu memang harus diikuti dan itu artinya pemerintah mengikuti prosedur secara keamanan juga ya berdasarkan rekomendasi tenaga medis. Nah, kemudian tentang efikasi dan efektivitas. Jadi harus dibedakan kalau efikasi itu dia dalam ranah uji klinisnya gitu. Itu namanya efikasi. Ketika dia sudah diberikan itulah efektivitas. Memang secara umum sudah bisa kita prediksi bahwa efektivitas akan sedikit lebih rendah daripada efikasi. Namun seberapa banyak itu yang harus kita lihat karena ini kan vaksin yang masih harus juga kita amati, monitoring dan evaluasi. Nah, dari efikasi yang dari 3 tempat ini setidaknya satu hal yang sudah pasti semuanya di atas 50%. Gitu. Semuanya di atas 50% termasuk hasil akhir yang di Brazil. Yang sebelumnya walaupun dia menyampaikan 78%, kemudian ternyata itu dari subgrup ya, jadi grup kecil dari uji. Kemudian pada data paparan terakhir disampaikan bahwa ini 50% ya sedikit di atas 50%. Kemudian di Turki malah lebih optimistik dia menyampaikan hasilnya. Dan di Indonesia di 65%. Nah, 3 ini tidak usah terlalu diperdebatkan pada saat ini. Karena apa? Karena memang uji Sinovac ini kan multisenter. Jadi kita akan menunggu tabulasi atau kompilasi data dari semua center ini termasuk di China. Nah, jadi ini yang akan kita tunggu hasil akhirnya. Tapi yang
harus diketahui setidaknya saat ini efikasinya semua di atas 50%. Artinya itu pun sudah worth it gitu loh. Sudah worth it, artinya ibarat pepatah tidak ada rotan, akar pun jadi. Karena itu kita sangat perlukan saat ini vaksin ini untuk apa? Untuk melindungi individu-individu, terutama dalam fase pertama ini tenaga-tenaga kesehatan. Itu yang harus dipahami. Baik, Pak Diki, kemudian kalau kita bicara soal pengawasan, pemberian vaksin ini akan ada 2 kali. Tapi kemudian bagaimana pengawasan setelah pemberian vaksin tahap pertama ini? Apa yang harus dicermati? Ya, jadi memang karena ini akan diberikan pada 2 kali suntikan, pertama tentu yang harus disampaikan pada tidak hanya penerima vaksin ini saja, tapi juga masyarakat secara keseluruhan bahwa tidak serta-merta ketika disuntik, apalagi baru suntik pertama ya, bahkan setelah suntikan kedua pun dia akan memerlukan waktu setidaknya 2 minggu untuk timbulnya kekebalan dalam kaitan proteksi si individu ini terhadap COVID-19. Nah, ini yang harus difahami sehingga dia tidak, atau yang bersangkutan ini tidak mengabaikan prinsip-prinsip pencegahan, ya, 5M itu. Dan meskipun nanti sudah selesai atau setelah sempurna suntikan kedua sampai dinyatakan oleh pemerintah bahwa situasi ini sudah tidak darurat bencana COVID, baru kita bisa meninggalkan yang namanya 5M itu, pencegahan itu. Nah, ini yang harus dipahami pertama, karena jangan sampai ada merasa aman dan akhirnya padahal satu yang harus diketahui bahwa sejauh ini data yang kita peroleh bahwa efikasi dari vaksin ini adalah lebih bersifat proteksi individu, termasuk proteksi untuk mencegah keparahan dari satu penyakit. Bahwa proteksi penularan ini yang masih belum bisa dijawab. Bahkan meskipun Pfizer, Moderna, Oxford sekalipun saat ini mereka belum bisa menjawab bahwa katakanlah orang yang divaksin kemudian dia terinfeksi, apakah dia tidak akan menularkan pada orang lain? Itu masih pertanyaan, Mas Marvin. Nah, itu yang disebut dengan efikasi untuk memutus transmisi. Dan ini sebetulnya sangat berkaitan dengan herd immunity. Itulah sebabnya kenapa upaya pencegahan 5M itu harus dilakukan. Kemudian evaluasi tentu dilakukan dalam kaitan ini di setiap level tingkatan pelayanan kesehatan sampai pusat sampai daerah itu ada yang disebut dengan semacam komite untuk pengawasan kejadian ikutan pasca imunisasi, dan ini sebetulnya dalam realitanya dia tidak hanya masalah kegiatan yang berkaitan dengan penyuntikannya, karena umumnya kejadian vaksinasi itu yang disebut dengan crisis after vaccination itu lebih banyak tidak berkaitan dengan vaksinnya, mungkin ada penolakan, mungkin ada, ya itu yang harus diantisipasi. Nah, jadi itu evaluasinya itu terutama di kejadian, kemudian paskanya tentu ini yang akan terus harus dipantau oleh dinas kesehatan setempat. Bila ada hal-hal yang dianggap menjadi keluhan, tentu itu harus dilaporkan. Dan ini akan lama karena ketika vaksin diberikan ini masuk uji fase 4 sebetulnya, Mas Martin. Oke. Singkat saja Pak Diki, kemudian kalau kita berangkat dari kemarin hasil uji klinik dan juga efikasi yang berlangsung begitu di Bandung ya, apakah ini akan juga sama menjadi kategori serupa juga orang yang dapat menerima vaksin? Ya, jadi kategorinya tidak bisa keluar dari sampel atau rentang usia yang dilakukan pada uji fase 3 yang di Bandung ya. Karena itu yang mungkin akan selain lebih valid untuk Indonesia, juga akan lebih menumbuhkan trust dari masyarakat karena itu ada dilakukannya di Indonesia. Jadi ini tidak kita sudah pilihannya sudah tepat, namun nanti seiring data yang lebih valid, data yang ada, nanti kita akan bisa ada revisi dalam strategi selanjutnya untuk cakupan vaksinasi ini. Oke, tentunya hari ini adalah momentum begitu ya bagaimana pemberian vaksin secara serempak di Indonesia. Kita akan nantikan seperti apa perkembangannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith Australia. Selamat pagi, terima kasih.